Selamat siang, saya Joyce dari CRMS Indonesia. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menginterview Bapak Iksan. Bapak Iksan adalah Operation Vice President Risk Management PT Telkom Indonesia. Pak Iksan hari ini akan sharing sharing pengalaman bagaimana menerapkan IRM di PT Telkom, khususnya itu untuk industri telco ya Pak ya. Oke. IRM itu di samping tadi kita jalankan karena memang harus comply dengan US SEC rule, yaitu SOX begitu. Kita juga menjalankan IRM itu untuk mengawal pencapaian bisnis objektif kita. Jadi inti dari risk management sebenarnya adalah bagaimana objektif yang sudah dicanangkan oleh perusahaan itu bisa terhindar dari resiko kegagalan. Sebenarnya kunci suksesnya itu adalah bagaimana sebenarnya kita membangun disiplin. Orang melakukan proses, melakukan kontrol yang sudah ditetapkan. Kuncinya adalah don't break the rule. Tetapi kalau ada rule atau proses atau kontrol yang nggak cocok, ayo sama-sama dirubah. Didiskusikan bareng-bareng. Nah, diskusikan bareng-bareng. Kunci suksesnya adalah bagaimana kita mengajak seluruh pelaku kontrol itu aware terhadap kalau dia tidak lakukan itu maka ada masalah nanti di belakang hari yang memang percuma nanti kalau sudah kita bermasalah di belakang hari. Untuk di bisnis risk begitu, saya pikir ini kemampuan kita untuk bisa melihat internal capability kita, melihat market, melihat industri, supaya target yang kita bikin itu benar-benar menantang, tetapi juga benar-benar bisa kita kontrol resikonya. Itu adalah kunci sukses dari sisi pengelolaan resiko bisnis. Ini memang keterlibatan dari senior leader ini sangat menentukan karena sebenarnya target-target itu ditentukan oleh senior leader. Hambatannya saya pikir biasa. Sesuatu yang baru ini memang butuh change management ya. Kita harus sering melakukan sosialisasi. Kemudian memberi pemahaman resiko itu apa sebenarnya. Resiko itu sebenarnya sesuatu yang memang alamiah akan terjadi di dalam setiap kita menetapkan satu tujuan. Sebenarnya pemahaman itu yang paling penting kita lakukan. Tantangan kedisiplinan itu juga persoalan, dan kita memberi room ya, memberi room supaya orang tidak break the rule. Nah, ini sebenarnya satu kiat juga, satu kunci juga. Pertama, supaya orang tidak takut pada risiko. Yang kedua, risiko tidak dianggap menghambat. Yang ketiga, ya supaya semuanya bisa aman. Dan yang terakhir, sebenarnya semakin banyak kasus-kasus seperti itu, kita ada opportunity untuk melihat regulasi kita ini harus dilihat lagi nih. Jadi itu adalah satu peluang untuk memperbaiki aturan yang ada. Karena kita tahu lah aturan selalu ada di belakang gitu ya, selalu terlambat. Kita harus tetap menyelesaikan itu dengan environment bisnis yang ada.